Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Otomobcast. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mobil bersejarah. Dan mobil yang di depan saya ini adalah sebuah mobil Suzuki Katana tahun 90. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah tentang mobil Suzuki Katana ini. Bagi kaum milenial mungkin masih terdengar asing nama Suzuki Katana. Mobil berkapasitas 4 orang ini merupakan SUV kompak yang dijual secara resmi oleh PT Suzuki Indomobil Sales sejak tahun 1986 sampai 2005. Di era 90-an, mobil berdesain kotak dengan atap yang sedikit menggelembung ini pernah merasakan masa populernya di Indonesia. Mobil ini dihadirkan dalam 2 varian GX dan DX. Suzuki Katana DX menjadi varian terendah dengan ciri warna solid, belum power steering, memakai pelek kaleng, dan bangku belakang berhadapan. Sedangkan untuk Suzuki Katana GX memakai warna metalik, sudah power steering, dilengkapi AC, pelek alloy, dan joknya untuk bagian belakang menghadap ke depan. Bisa kita lihat untuk eksterior Suzuki Katana tahun 90 ini, rangka bodinya terbilang sangat kuat dan kokoh. Bahkan jika diketuk-ketuk materialnya itu sangat keras. Material besinya memberi respon yang sangat baik. Tak heran memang mobil satu ini dikemas sebagai off-roader yang mampu melintasi medan berat. Untuk sektor kaki-kaki juga tergolong kuat untuk mobil Katana tahun 90 ini. Sayang yang untuk varian ini masih 4x2. Untuk spesifikasi Suzuki Katana tahun 90 ini, untuk panjangnya sendiri memiliki panjang 3430 mm dan memiliki lebar 1460 mm serta memiliki tinggi 1680 mm dan jarak poros roda adalah 2030 mm. Untuk berat kendaraan Suzuki Katana ini adalah 860 kg, belum termasuk untuk bahan bakar yang ada di dalamnya. Lanjut untuk bagian belakang, Suzuki Katana ini masih menggunakan model bukaan pintu ke samping, dan di bagian belakang ada ban serep yang bermodel seperti konde. Ini bertuliskan Jeep untuk sarungnya. Lalu pada bagian depan bisa kita lihat lampu yang digunakan masih menggunakan bahan kaca. Terdapat bumper besi dan logo Suzuki di tengah. Bentuk grill berbentuk jaring, dan headlamp yang digunakan masih menggunakan tipe headlamp yang biasa. Ini ada fog lamp di bagian bawah untuk tambahan, ini karena memang bumpernya sudah dimodif. Ini untuk simbol Suzuki dan grillnya berbentuk jaring-jaring. Lampu yang digunakan masih menggunakan bohlam biasa, begitu juga dengan fog lampnya masih menggunakan bohlam biasa. Untuk bumper bagian belakang bentuknya masih sama, rata dan lurus, serta lampu yang digunakan lampu stop lamp rating, dan untuk lampu mundurnya masih menggunakan yang model lurus persegi panjang seperti pick up ya. Bukaan pintu masih model cungkil. Yang di sini ban serep ada di belakang, kacanya polos. Untuk segi interior di door trim hanya ada bukaan kunci, bukaan pintu, handle, dan tuas untuk membuka kaca masih menggunakan engkol, masih menggunakan tenaga ya, belum ada power steering.
Ini setir sudah diganti dengan momok variasi. Di sisi sebelah kanan, di sisi driver ada kisi-kisi AC, lalu ada tombol-tombol tambahan untuk lampu. Kita lihat bentuk speedometernya masih sangat klasik, hanya tersedia RPM, tersedia kecepatan, suhu, dan indikator bahan bakar bensin. Di sisi tengah, konsol tengah, ada kisi-kisi AC dengan putaran knob AC yang masih analog. Di sini juga ada single DIN, ada pemantik apinya juga, power outlet 12 volt, serta ada asbak di sisi tengah. Lalu selanjutnya untuk di sebelah kiri masih ada pegangan tangan yang sangat kokoh, karena tahun 90-an mobil terkenal dengan materialnya yang kuat, yang kokoh, dan tidak gampang rusak. Bagian kiri untuk bagian penumpang juga sama, bagian door trim seperti sebelah kanan. Di sini ada tuas untuk menyalakan wiper, dan di sini ada untuk tempat penyimpanan kecil. Di sini ada kipas angin juga, ini sebagai opsi tambahan variasi. Di tengah ada kaca. Oke, lanjut untuk pada bagian jok, material jok empuk untuk seukuran mobil tahun 90-an. Dan di sini headrestnya masih keras, masih seperti jeep-jeep zaman dulu. Ini sudah dikasih cover untuk joknya berwarna krem ya. Ini untuk tuas pengaturan tempat duduk, ada seat belt juga 2 titik. Lalu selanjutnya kita bergerak ke interior sebelah kiri. Bisa kita lihat di sini ada tulisan Jeep ya untuk variasi, dan di bawahnya ada tulisan Suzuki. Di bawah pegangan tangan ada laci penyimpanan yang cukup besar. Bukaannya tidak soft opening ya, masih keras. Ini view dari sebelah kiri untuk penumpang sebelah kanan atau driver. Bergerak pada sektor kaki-kaki, pelek yang digunakan sudah dimodif, ini menggunakan pelek variasi ya. Lalu ban yang digunakan masih menggunakan ban AT. Untuk ukurannya sendiri adalah 195 per 90 ya. Ini untuk ukurannya, memakai ban Bridgestone dengan pelek model ala-ala untuk off-road dengan jumlah bautnya 5. Bisa kita lihat di sini. Di samping juga ada untuk pijakan kaki untuk naik ke atas. Untuk bagian belakang juga menggunakan profil ban yang sama seperti depan, dan kaki-kaki mobil ini masih menggunakan pir daun. Karena itulah mobil ini terkenal keras. Selanjutnya kita bahas untuk dapur pacunya atau mesin Katana ini. Tipe mesinnya adalah 1000 cc dengan kode mesin F10A. Kapasitas silinder mobil ini adalah 1000 cc. Kecil untuk ukuran mobil Jeep ya, tapi sudah cukup lah untuk menghasilkan tenaganya. Daya maksimum yang dihasilkan oleh mobil ini adalah 50 PS pada 5500 rpm. Lalu torsi maksimum mobil ini 78 Nm pada rpm 3500. Dan transmisi pada mobil Katana ini adalah 5 percepatan manual transmission ya. Jadi tenaga mesin ini disalurkan ke dua roda belakang melalui transfer case gardan ya. Ini masih menggunakan gardan belakang, dan tipe mesin ini masih memanjang ke belakang bentuknya karena untuk menggerakkan sebuah gardan dengan perantaranya. Di sisi depan ada radiator yang cukup kecil. Memang cc-nya kecil, dan radiator yang kecil ini cukup untuk mendinginkan mesin 1000 cc-nya.
Oke, untuk pembahasan Suzuki Katana cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Otomobcast, like videonya, dan share ke semua media sosial kalian. Terima kasih.